Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendri Primantoro, biasa disebut atau dipanggil Hendri. Saya dari kelas TL1B NIM 200104022. Saya di sini akan membacakan SNI PUIL dari halaman 441 sampai 455. Saklar masuk dan saklar keluar PHPK tertutup harus dapat dilayani dari luar, serta kedudukan atau posisi kerja saklar itu harus dapat dilihat dengan mudah dari tempat pelayanan. Di dalam PHPK tertutup hanya ada sambungan kawat yang diperlukan untuk menyambung gawai listrik terdapat di dalam PHPK tersebut. Sambungan listrik untuk sistem hidrolik atau pneumatik dan saluran pengukuran dikecualikan dan dari ketentuan ini asal dipasang secara teratur, teliti dan sependek mungkin. PHPK tertutup pasangan dalam. PHPK tertutup pasangan dalam yang ditempatkan dalam ruang khusus harus memenuhi ketentuan untuk ruang tersebut dalam bagian 8. Di tempat untuk pekerjaan kasar yang memungkinkan terjadinya kerusakan mekanik, PHPK tertutup pasangan dalam harus dibuat dengan konstruksi yang diperkuat. Jika dibuat dari konstruksi biasa, PHPK tersebut harus diberi pelindung secukupnya, sehingga tahan gangguan mekanis. PHPK tertutup pasangan luar. Konstruksi PHPK tertutup pasangan luar harus memenuhi syarat sebagai berikut. A. Selungkup harus kokoh dan dibuat dari bahan yang tahan cuaca. B. Lubang ventilasi harus dibuat sedemikian mungkin sehingga binatang dari benda kecil serta air yang jatuh tidak mudah dapat masuk ke dalamnya. C. Semua komponen harus dipasang di bagian dalam sehingga hanya dapat dilayani dengan membuka tutup yang terkunci. Pintu PHPK harus memenuhi ketentuan berikut. A. Pintu atau penutup PHPK yang dibuat dari logam harus diamankan dengan jalan membumikannya melalui konduktor fleksibel. B. Bila pintu PHPK dibuat dari bahan isolasi, instrumen ukur dengan PKT yang terpasang pada pintu tersebut harus dihubungkan dengan konduktor proteksi PHPK. C. Untuk melayani PHPK, pintu hanya boleh dibuka dengan perkakas atau kunci pembuka skrup. Lazimnya pintu terpasang jika PHPK dalam keadaannya bekerja. Penempatan PHPK tertutup pasangan luar harus dipasang di tempat yang cukup tinggi sehingga tidak akan terendam pada waktu banjir dan juga harus cukup kuat. Perlengkapan hubung bagi kendali PHPK terbuka. Syarat umum PHPK terbuka harus dipasang dalam ruang kerja listrik atau ruang kerja terkunci yang dimaksud dengan dalam bagian 8, kecuali jika sebagian atau seluruhnya ditempatkan dalam kurungan atau pagar sehingga sentuhan langsung dapat dihindari, atau jika ruang tersebut merupakan bagian dari ruang khusus seperti laboratorium listrik. Kurungan atau pagar pelindung itu jika terbuat dari logam harus dibumikan dengan baik. PHPK harus dibuat, dirakit dan dilindungi sedemikian rupa sehingga gejala api yang ditimbul pada pelayanan atau dalam keadaan bekerja tidak akan membahayakan pegawai yang melayaninya atau menjalar ke bagian lain yang dapat terbakar. Rel pada PHPK terbuka harus memenuhi ketentuan dalam 511.2.9.1 dan 511.2.9.2. Jika untuk mengganti sekring pintu harus dibuka, sedangkan PHPK dalam keadaan bekerja maka harus dirancang suatu pelindung terhadap sentuhan dengan bagian bertegangan. PHPK terbuka pasangan dalam. PHPK terbuka pasangan dalam tidak boleh ditempatkan dekat saluran gas, saluran uap, saluran air, atau saluran lain yang tidak ada kaitannya dengan PHPK tersebut. PHPK terbuka pasangan dalam yang panjangnya maksimum 1,2 meter dan lebar ruang bebas dari belakangnya kurang dari 0,3 meter. Pasangannya harus memenuhi ketentuan berikut. A. Jarak antara bagian terbuka yang bertegangan listrik dan dinding di belakangnya harus sesuai dengan ketentuan dalam 511.2.9.1. B. Pemeriksaan perlengkapan serta pemasangan atau pembongkaran sambungan kawat dengan perkakas harus dapat dikerjakan dari depan. C. Ruang bebas di belakang PHPK yang tidak dipasang dalam ruang kerja listrik atau ruang kerja terkunci harus dipagari dengan syarat pertukaran udara harus tetap terjamin.
Untuk PHBK terbuka, pasangan dalam yang panjangnya maksimum 1,2 meter dan lebar ruang bebas di belakang kurang dari 0,3 meter. Selain harus memenuhi 511.4.2.2 juga harus memenuhi ketentuan yang berikut. A. Apabila sambungan listrik tidak dapat dikerjakan dari depan konstruksi PHBK, maka harus memungkinkan dapat dikerjakan dari belakang. B. Ruang bebas yang ada dalam ruang yang tidak termasuk ruang kerja listrik harus dipagari dengan syarat pertukaran udara harus tetap terjamin. C. Dinding di belakang PHBK itu tidak boleh dibuat dari logam kecuali lebar ruang bebas tersebut 0,75 meter atau lebih. Pada PHBK terbuka, pasangan dalam yang panjangnya lebih dari 1,2 meter dan bagian belakangnya terbuka jika pelayanan serta pemeriksaan tidak dapat dilakukan dari depan, maka A. 1. Di belakang PHBK dan sepanjang PHBK itu harus ada ruang bebas dengan ukuran tinggi minimum 2 meter dan lebar minimum 0,75 meter. Jika di kedua sisi ruang bebas pada ketinggian 2 meter terdapat bagian yang bertegangan, maka lebar ruang bebas harus sekurang-kurangnya 1,5 meter. B. Ruang bebas menurut butir A yang panjangnya kurang dari 6 meter dan harus mempunyai sekurang-kurangnya satu jalan masuk di salah satu ujungnya, sedangkan jika panjangnya lebih dari 6 meter, maka pada kedua ujungnya harus diberi jalan masuk. Jalan masuk itu harus mempunyai tinggi minimum 2 meter dan lebar minimum 0,75 meter. Dengan ketentuan jika diberi pintu itu harus dapat membuka keluar. Gang pelayanannya panjangnya lebih dari 6 meter harus dapat dilewati melalui kedua ujung. C. Dalam ruang bebas itu tidak boleh diletakkan barang-barang. Di dekat PHBK terbuka, pasangan dalam tidak boleh dipasang saluran listrik yang tidak ada hubungannya dengan PHBK tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku jika PHBK tersebut tertutup dengan baik. Rel dan kawat penyambung tidak boleh ditempatkan di sebelah muka PHBK terbuka, kecuali dalam ruang kerja listrik terkunci. PHBK terbuka pasangan luar. Ruang tempat PHBK terbuka pasangan luar harus memenuhi ketentuan dalam bagian 8. Semua gawai atau perlengkapan dan bahan pengantar yang dipasang pada PHBK terbuka pasangan luar harus tahan terhadap pengaruh cuaca setempat. Tempat pasangan PHBK terbuka pasangan luar harus merupakan perlengkapan yang tahan cuaca. Perlengkapan itu harus mempunyai saluran air sehingga dapat dicegah terjadinya guncangan air. Lemari hubung bagi. Kontak hubung bagi dari meja hubung bagi. Bentuk PHBK tertutup ada 3 macam, yaitu A. Bentuk lemari yang selanjutnya disebut lemari hubung bagi dengan ciri sebagai berikut. 1. Selungkup dan kerangka umumnya terbuat dari logam, biasanya dari besi. 2. Konstruksinya dimaksudkan untuk dipasang berdiri pada lantai, pada pondasi, pada dinding, atau di dalam dinding. 3. Pada sebelah depan dinding dipasang panel logam yang mencegah sentuhan langsung dengan bagian bervoltase. Pada sebelah lain bisa saja tidak dipasang pelindung semi tertutup. B. Bentuk kotak yang selanjutnya disebut kontak hubung bagi atau deretan kontak hubung bagi dengan ciri sebagai berikut. 1. Jika merupakan deretan kontak hubung bagi, kontak tersebut dipasang dengan kuat yang satu pada yang lain, dan jika perlu menggunakan kerangka. 2. Selungkup dan kerangka kontak hubung bagi umumnya terbuat dari logam. Biasanya dari besi atau aluminium. C. Bentuk meja yang selanjutnya disebut meja hubung bagi dengan ciri mempunyai bidang untuk pelayanan yang mendatar atau miring, biasanya tingginya kurang dari 1 meter. PHBK yang terbentuk lemari, kontak, dan meja harus memenuhi ketentuan 511.3, 511.3.1, 511.3.2 dan 511.3.3. Pemasangan lemari hubung bagi, kontak hubung bagi, dan meja hubung bagi harus dipasang pada tempat yang sesuai, kering, dan berventilasi cukup. Bila tidak, perlengkapan tersebut harus diamankan terhadap udara lembab dengan tidak mengurangi ketentuan pada
511.2.2.2. Bila mana PHPK membuka ke depan ruang bebas antara dinding atau benda tetap dan pintu-pintu PHPK yang terbuka secara maksimal, atau antara dinding dan komponen PHPK yang ditarik keluar harus tidak kurang dari 0,45 meter. Bila pada tempat umum, terpaksa harus ditempatkan lemari hubung. Bagi pemasangannya harus pada ketinggian sekurang-kurangnya 1,2 meter dari lantai sampai dengan alas lemari hubung bagi, atau diberi pagar agar tidak didekati oleh umum. Untuk instalasi perumahan, lemari atau kotak hubung bagi harus dipasang sekurang-kurangnya 1,5 meter dari atas lantai. Bila lemari atau kotak hubung bagi tidak boleh dipasang dalam ruang cuci, maka ia harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 2,5 meter dari mesin cuci, kecuali bila lemari atau kotak hubung bagi itu kedap air. Lemari atau kotak hubung bagi tidak boleh dipasang di kamar mandi, tempat cuci tangan, toilet, di atas kompor, di atas bak air, atau di tempat yang sejenis. Konstruksi lemari dan panelnya. Panel lemari atau kotak hubung bagi harus cukup tebal sehingga ketahanannya terhadap gaya mekanis memenuhi persyaratan. Dinding dari lemari atau kotak hubung bagi harus cukup tebal sehingga ketahanannya terhadap gaya mekanik memenuhi persyaratan dan harus dibuat dari bahan yang dapat terbakar. Komponen yang dipasang pada PHPK. Syarat umum. Komponen yang dipasang pada PHPK harus dari jenis yang sesuai dengan syarat penggunaannya. Kemampuan komponen yang dipasang pada PHPK harus sesuai dengan keperluan. Komponen yang dipasang pada PHPK harus memenuhi persyaratan standar yang berlaku. Instrumen ukur dan indikator. Instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PHPK harus terlihat jelas dan harus ada petunjuk tentang besaran yang dapat diukur dan gejala apa yang ditunjukkan. Instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PHPK atau panel distribusi yang harus terhindar terhadap kemungkinan pengaruh induksi listrik sekitar. Terlindung dari suhu yang melampaui suhu kerja maksimum, bebas dari getaran mekanik atau pengaruh lain yang dapat menurunkan mutu atau akurasi instrumen ukur atau indikator. Instrumen ukur dan indikator yang dipasang pada PHPK atau panel distribusi harus selalu terpelihara kehandalannya secara berkesinambungan, dapat menampilkan penunjukan yang benar sesuai dengan penunjuknya. Pengawatan instrumen ukur dan indikator dalam PHPK atau panel distribusi harus menggunakan kabel fleksibel yang mempunyai pelindung elektrik yang dapat dihubungkan dengan saluran pembumian. Konduktor rel. Rel yang digunakan pada PHPK harus terbuat dari tembaga atau logam lain yang memenuhi persyaratan sebagai konduktor listrik. Besar arus yang mengalir dalam rel tersebut harus diperhitungkan sesuai kemampuan rel sehingga tidak akan menyebabkan suhu lebih dari 65 derajat Celcius pada suhu sekitar 35 derajat. Dapat digunakan ukuran rel menurut tabel 511-6-1 dan 511-2. Tabel pembebanan konduktor yang diperbolehkan untuk tembaga dan aluminium penampang persegi. Lapisan yang digunakan untuk memberi warna rel dan saluran harus dari jenis yang tahan terhadap kenaikan suhu yang diperbolehkan. Komponen gawai kendali. Komponen gawai kendali seperti tombol, saklar lampu, sinyal, saklar magnet, dan kawat penghubung harus mempunyai kemampuan yang sesuai dengan penggunaannya. Komponen seperti tombol, saklar kendali, dan saklar pemilih harus mempunyai tanda atau warna yang memudahkan operator untuk melayaninya. Untuk konduktor atau kabel yang digunakan untuk gawai kendali dalam PHPK harus berukuran sekurang-kurangnya 1,5 mm persegi, kecuali konduktor atau kabel yang sudah terpasang dalam gawai kendali itu. Proteksi dalam sistem kendali harus terpisah dari proteksi yang lain. Terminal dan sepatu kabel. Terminal harus terbuat dari paduan tembaga atau logam yang memenuhi persyaratan atau standar yang berlaku. Dudukan terminal yang harus terbuat dari bahan isolasi yang tidak mudah pecah atau rusak oleh gaya mekanis, dan termis dari konduktor yang disambung pada terminal tersebut. Kemampuan terminal sekurang-kurangnya harus sama dengan kemampuan saklar dari sirkuit yang bersangkutan. Sepatu kabel harus dibuat dari bahan yang sesuai dan kuat, dan ukurannya harus sesuai dengan kabel yang akan dipasang. Sepatu kabel yang dibuat dari bahan aluminium tidak boleh disambung dengan
kabel tembaga atau sebaliknya, kecuali dengan menggunakan bimetal. Pemegang kabel harus dapat memiliki gaya berat, gaya tekan, dan gaya tarik yang ditimbulkan oleh kabel yang akan dipasang, sehingga gaya-gaya tersebut tidak akan langsung dipikul oleh kabel listrik yang lain. Tabel 511.6 strip 1 daftar pembebanan konduktor yang dibolehkan untuk tembaga penampang persegi. Ya, boleh lihat di sini. Dan untuk tabel 511.5.2 daftar pembebanan konduktor yang diperbolehkan untuk aluminium penampang persegi. Bisa lihat tabel di sini. Bagian 6, verifikasi. Bagian 6 merupakan adopsi dari IEC 60364 strip 6 2006 dengan modifikasi. Modifikasi dapat berupa perubahan atau pengurangan ayat supaya tebal tabel, catatan, atau lampiran yang merupakan modifikasi dari diberi tanda MOD. Ruang lingkup. Bagian 6 memberikan persyaratan untuk verifikasi awal dan periodik dari instalasi listrik. Ayat 61 memberikan persyaratan untuk verifikasi awal dengan inspeksi dari pengujian dari instalasi listrik untuk menentukan apakah persyaratan pada bagian lain puil telah dipenuhi, dan menentukan persyaratan untuk laporan harus verifikasi awal sejauh dapat dipraktikkan dengan wajar. Verifikasi awal dilakukan setelah selesainya instalasi baru atau selesainya tambahan atau perubahan pada instalasi yang telah ada. Ayat 62 memberikan persyaratan untuk verifikasi periodik pada instalasi listrik untuk menentukan apakah instalasi dan semua bagian perlengkapannya pada dalam konduksi yang memuaskan untuk digunakan, dan menentukan persyaratan untuk pelaporan hasil verifikasi periodik sejauh dapat diperhatikan dengan wajar. Acuan normatif. Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penerapan dokumen ini. Untuk acuan bertahun hanya berlaku edisi yang diacu. Untuk acuan tak bertahun berlaku edisi termutakhir dari dokumen acuan termasuk setiap amandemen. Ya, boleh lihat di sini. Instalasi dan definisi. Untuk keperluan dokumen ini berlaku definisi sebagai berikut. Semua tindakan untuk memeriksa kesesuaian instalasi listrik dengan persyaratan yang relevan dari puil. Tindakan ini mencakup inspeksi, pengujian dari pelaporan, inspeksi, pemeriksaan instalasi listrik dengan menggunakan semua indera guna, memastikan pemilihan yang benar dan pemasangan yang tepat dari perlengkapan listrik. Pengujian, implementasi tindakan pada instalasi listrik untuk membuktikan efektifan instalasi tersebut. Catatan, implementasi tindakan ini mencakup pemastian nilai dengan suara instrumen ukur yang sesuai, yang nilainya tidak dapat dideteksi dengan inspeksi. Pelaporan, perekaman hasil inspeksi dari pengujian, pemeliharaan, kombinasi semua tindakan teknik dan administrasi termasuk tindakan supervisi yang dimaksudkan untuk mempertahankan suatu bagian listrik atau memulihkannya ke suatu keadaan sehingga dapat melakukan fungsi yang disyaratkan. Verifikasi awal. Dalam lampiran cat diberikan pedoman untuk penerapan ayat 61. Umum, setiap instalasi harus diverifikasi selama pemasangan sejauh dapat dipraktikkan dengan wajar dan pada saat penyelesaian sebelum difungsikan dalam pelayanan oleh penggunanya. Informasi yang disyaratkan pada 514.5 bagian 5 strip 51 dan informasi lain yang perlu untuk diverifikasi awal harus tersedia untuk orang yang melakukan verifikasi awal. Verifikasi awal harus mencakup perbandingan dari hasil dengan kriteria yang relevan untuk memastikan bahwa persyaratan puil telah dipenuhi. Tindakan pencegahan harus diambil untuk memastikan bahwa verifikasi tidak menyebabkan bahaya pada orang atau ternak dan tidak menyebabkan kerusakan pada milik orang dan perlengkapan, bahkan jika sirkuit rusak. Untuk penambahan atau perubahan pada instalasi yang ada harus diverifikasi bahwa penambahan atau perubahan memenuhi puil dan tidak mengurangi keselamatan instalasi yang ada. Untuk perlengkapan yang digunakan untuk lihat lampiran Verifikasi awal harus dilakukan oleh personel terampil
yang komponen dalam verifikasi. Persyaratan mengenai kualifikasi bagi perusahaan dan personal berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Inspeksi. Inspeksi harus mendahului pengujian dan biasanya harus dilakukan sebelum energisasi instalasi. Inspeksi harus dilakukan untuk memastikan bahwa perlengkapan listrik yang merupakan bagian dari instalasi Magnum adalah sesuai dengan persyaratan keselamatan standar perlengkapan yang relevan. Hal ini dapat dipastikan dengan pemeriksaan informasi penandaan dan sertifikasi pabrikan dan dipasang dengan benar menurut puil dan menurut petunjuk pabrikan. Tidak terlihat adanya kerusakan yang dapat mengurangi keselamatan. Inspeksi harus mencakup paling sedikit pemeriksaannya berikut bila relevan. A. Metode proteksi terhadap kejut listrik, lihat bagian 4 strip 41. B. Terdapat penghalang api dan tindakan pencegahan lain terhadap penyebaran api dan proteksi terhadap efek termal. Lihat bagian 4 strip 42 dan ayat 527 bagian 5 strip 52. C. Pemilihan konduktor untuk KHA dan drop voltage. Lihat bagian 4 strip 43 dan ayat 523 dan 525 bagian 5 strip 52. D. Pemilihan dan penyetelan gawai proteksi dan gawai monitor. Lihat bagian 5 strip 53. E. Adanya dan penempatan yang benar dari gawai insulasi dan gawai saklar yang sesuai. Lihat ayat 536 bagian 5 strip 53. F. Pemilihan perlengkapan dan tindakan proteksi yang sesuai terhadap pengaruh eksternal. Lihat ayat 422 bagian 4 strip 42, 512.2 bagian 5 strip 51 dan ayat 522 bagian 5 strip 52. G. Konduktor netral dan konduktor proteksi diidentifikasi dengan benar. Lihat 514.3 bagian 5 strip 51. Gawai saklar kutub tunggal yang dihubungkan pada konduktor in. Lihat ayat 536 bagian 5 strip 53. Adanya gambar catatan peringatan atau informasi sejenis lain. Lihat 514.5 bagian 5 strip 51. C. Identifikasi sirkuit. Gawai proteksi harus lebih, saklar, terminal, dan sebagainya. Lihat ayat 514 bagian 5 strip 51. K. Hubungan konduktor yang memadai. Lihat ayat 526 bagian 5 strip 52. I. Adanya dan memadainya konduktor proteksi termasuk konduktor ikatan ekuipotensial utama dan suplemen ikatan ekuipotensial. Lihat bagian 5 strip 54. M. Kemampuaksesan perlengkapan untuk kemudahan operasi, identifikasi, dan pemeliharaan. Lihat ayat 513 dan 514 bagian 5 strip 51. Inspeksi harus mencakup semua persyaratan khusus untuk instalasi atau lokasi khusus. Pengujian umum. Metode uji yang diuraikan dalam ayat ini diberikan sebagai metode acuan. Metode lain tidak dilarang asalkan metode tersebut memberikan hasil yang tidak lebih sahih. Instrumen ukur serta perlengkapan dan metode monitor harus dipilih sesuai dengan bagian yang relevan dari IEC 61557. Jika digunakan perlengkapan ukuran lain, maka perlengkapan ukur ini tidak boleh memberikan tingkat yang kurang untuk kinerja dan keselamatan. Jika relevan, pengujian berikut harus dilakukan dan sebaiknya harus lebih disukai dilakukan dalam urutan berikut. A. Komunitas konduktor. Lihat 61.3.2. B. Resistansi insulasi instalasi listrik. Lihat 61.63.3. C. Proteksi dengan SELV, PELV atau dengan pemisahan listrik 561.3.4. D. Resistansi atau impedance dinding dan lihat lantai. Lihat 61.3.5. E. Pemutusan otomatis supply. Lihat 61.3.6. F. Proteksi tambahan. Lihat 61.3.7. G. Uji polaritas. Lihat 1.3.8. H. Uji urutan fase. Lihat 61.3.9. Uji fungsional dan operasional.
lihat 61.3.10. C. Drop voltage, lihat 61.3.11. Dalam hal sembarang pengujian penunjukan kegagalan terhadap kesesuaian, maka pengujian tersebut dan setiap pengujian terdahulu yang hasilnya mungkin telah dipengaruhi oleh kegagalan yang terindikasi harus diulang setelah kesalahan diperbaiki. Bila pengujian dilakukan dalam atmosfer ledak yang potensial, maka perlu tindakan pencegahan terhadap keselamatan sesuai dengan IEC 679/17 dan IEC 6124/17. Mode kontinuitas konduktor. Harus dilakukan uji kontinuitas listrik pada A. Konduktor aktif, B. Konduktor proteksi termasuk konduktor ikatan ekuipotensial utama dan suplemen. Resistance insulasi instalasi listrik. Resistance insulasi harus diukur dengan konduktor aktif dan konduktor proteksi yang dihubungkan ke susunan pembumian. Untuk keperluan pengujian ini, konduktor aktif dapat dihubungkan bersama. Tabel 6A nilai minimum resistance insulasi. Voltage sirkuit nominal CLV dan PLV, voltage uji A tik S volt 250, resistance insulasi M ohm. Ya, lihat tabel di sini. Resistance insulasi yang diukur dengan voltage yang tercantum dalam tabel 6A memenuhi bila setiap sirkuit dengan peranti didiskoneksi mempunyai resistance insulasi tidak kurang dari nilai yang sesuai tercantum dalam tabel 6A. Tabel 6A harus diterapkan untuk verifikasi resisten insulasi antara konduktor proteksi dan dibumikan dan bumi. Bila gawai proteksi surja atau GPS atau perlengkapan lain mungkin akan mempengaruhi uji verifikasi atau akan rusak, maka perlengkapan demikian harus didiskoneksi sebelum melakukan uji resistensi insulasi. Bila tidak dapat dipraktikkan untuk mendiskoneksi perlengkapan tersebut, yaitu dalam hal kontak dilengkapi GPS, maka voltage uji untuk sirkuit harus tersebut dapat dikurangi hingga 250 voltage A.S. Tetapi resisten insulasi harus mempunyai nilai paling sedikit 1 meter ohm. Catatan 1, untuk keperluan pengukuran konduktor netral diskoneksi dari konduktor proteksi. Catatan 2, dalam lokasi yang dapat terkena bahaya kebakaran sebaiknya diterapkan pengukuran resisten insulasi antara konduktor aktif. Dalam praktik mungkin diperlukan untuk melakukan pengukuran ini selama pemasangan instalasi sebelum penghubungan perlengkapan. 3, nilai resistansi insulasi biasanya jauh lebih tinggi dan dari yang terdapat dari tabel 6A. Bila nilai tersebut memperlihatkan perbedaan yang jelas, investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi penyebabnya. Proteksi dengan CLF, PLF atau dengan separasi listrik. Separasi listrik sirkuit harus sesuai dengan 61.34.1. Dalam hal diproteksi dengan CLV 61.34.2. Dalam diproteksi dengan PLV dan 61.34.3. Dalam diproteksi dengan separasi listrik. Untuk nilai resistance yang diperoleh dalam 61.34.3.1, 61.3.4.2 dan 61.3.4.3 harus paling sedikit untuk sirkuit dengan voltage tertinggi yang tercantum dalam tabel 6A. Proteksi dengan CLFV, pemisahan bagian aktif dari bagian aktif sirkuit lain terhadap bumi. Menurut ayat 414 bagian 4-41 harus dikonfirmasi dengan pengukuran resisten insulasi. Nilai resisten yang diperoleh harus sesuai dengan tabel 6A. Proteksi dengan PLV, pemisahan bagian aktif sirkuit lain. Menurut ayat 414 bagian 4141 harus dikonfirmasi dengan pengukuran resisten insulasi. Nilai resisten diperoleh harus sesuai dengan tabel 6A. Proteksi dengan separasi listrik, pemisahan bagian aktif dari bagian aktif sirkuit lain terhadap bumi. Menurut 413 bagian 4-41 harus dikonfirmasi dengan pengukuran resisten insulasi. Nilai resisten yang diperoleh
harus sesuai dengan tabel 6A. Dalam hal separasi listrik dengan lebih dari satu pemanfaat listrik dengan pengukuran ataupun dengan perhitungan, maka harus diverifikasi sehingga dalam hal dua gangguan bersamaan dengan impedansi yang dapat diabaikan antara konduktor lin yang berbeda dan konduktor ikatan proteksi atau PKT yang dihubungkan padanya, maka paling sedikit salah satu dari sirkuit yang terganggu harus diskoneksi, maka diskoneksi harus sesuai dengan waktu diskoneksi tingkatan proteksi diskoneksi otomatis supply pada sistem TN. Resisten atau impedans insulasi lantai dan dinding bila diperlukan untuk memenuhi persyaratan ayat C1.1 bagian 4 strip 41, maka paling sedikit harus dilakukan 3 pengukuran pada lokasi yang sama. Salah satu pengukuran ini berjarak 1 meter dari sembarang PKE yang dapat diakses dalam lokasi. 2 pengukuran lain harus dilakukan dari jarak yang lebih jauh. Pengukuran resisten atau impedans insulasi lantai dan dinding dilakukan dengan voltase sistem ke bumi pada frekuensi nominal. 1000 pengukuran di atas harus diulang untuk setiap pemenuhan resolusi yang relevan. Catatan dalam lampiran A, metode pengukuran resisten atau impedans insulasi dari lantai atau dinding diberikan sebagai contoh. Proteksi dengan diskoneksi otomatis supply. Bila GPAS juga diterapkan untuk proteksi terhadap kebakaran, verifikasi kondisi untuk proteksi dengan diskoneksi otomatis supply dapat dianggap mencakup aspek bagian 4 stream 42. Umum, verifikasi keefektifan tindakan untuk proteksi terhadap sentuh atau langsung dengan diskoneksi otomatis dan dapat dilakukan sebagai berikut. A. Untuk sistem TN, kesesuaian dengan persyaratan 411.4 dan 411.3.2 bagian 4 strip 41 harus diverifikasi dengan 1 pengukuran impedansi lingkaran gangguan lihat 61.36.3. Catatan 1. Bila GPAS dengan kurang lebih 500 meter ampere digunakan sebagai gawai diskoneksi, pengukuran impedans lingkar gangguan biasanya tidak diperlukan. Sebagai alternatif, bila perhitungan impedans lingkar gangguan atau resisten konduktor proteksi tersedia dan bila susunan instalasi menggunakan verifikasi panjang dan luas penampang konduktor, maka verifikasi kontinuitas listrik konduktor di proteksi lihat 61.3.2 sudah mencukupi. Catatan 2 sesuai dapat diverifikasi dengan pengukuran resisten konduktor proteksi. 2. Verifikasi karakteristik dan atau keefektifan gawai proteksi terkait. Verifikasi harus dilakukan strip untuk GPAL dengan inspeksi visual, yaitu penyentelan waktu singkat atau trip saat dengan untuk membentuk sirkuit untuk peringkat harus dan tipe untuk rekening. Screen untuk GPS dengan inspeksi visual dengan pengujian keefektifan diskoneksi otomatis supply dengan GPS harus diverifikasi dengan menggunakan perlengkapan ujian sesuai menurut IEC 61557 strip 6. Lihat 61.3.1 dengan mengkonfirmasi bahwa persyaratan relevan dalam bagian 4 strip 41 telah dipenuhi. Direkomendasikan bahwa waktu diskoneksi yang disyaratkan pada bagian strip 41 verifikasi, namun persyaratan waktu diskoneksi harus diverifikasi dalam hal strip GPHS digunakan ulang, strip penambahan atau perubahan pada instalasi yang ada bila GPS yang ada juga masih digunakan sebagai gawai diskoneksi untuk penambahan atau perubahan tersebut. Catatan 1. Bila keefektifan tindakan proteksi telah dikonfirmasi pada suatu titik yang terletak di sisi hilir GPAS, proteksi instalasi di hilir titik ini dapat dibuktikan dengan konfirmasi kontinuitas konduktor proteksi. Sebagai tambahan, harus dikonfirmasi dengan kesepakatan bersama antara kontraktor dan pemasok listrik bahwa persyaratan 411.4.1 bagian 4 strip 41 telah dipenuhi. B. Untuk sistem TT, sesuaian dengan persyaratan 411.5.3 bagian 4 strip 41 harus diverifikasi dengan 1. Pengukuran resisten R dari elektrode bumi untuk PKT instalasi. Catatan bila pengukuran R tidak mungkin dapat dimungkinkan untuk menggantinya untuk ukuran dengan ukuran impedans lihat lingkar gangguan seperti dalam A1. 2. Verifikasi karakteristik dan atau keefektifan gawai proteksi terkait. Verifikasi ini harus dilakukan
Strip untuk GPAL dengan inspeksi visual, yaitu penyetelan waktu singkat atau strip dengan saat untuk memutus sirkuit, peringkat arus dan tipe untuk screen. Strip untuk GPAS dengan inspeksi visual dapat pengujian keefektifan diskoneksi otomatis supply dengan GPAS harus diverifikasi dengan menggunakan perlengkapan uji yang sesuai IEC 611557 strip 6 lihat 61.3.1 untuk mengkonfirmasi bahwa persyaratan terrelevan dalam bagian 4 strip 41 ya telah dipenuhi. Direkomendasikan bahwa waktu diskoneksi yang disyaratkan dalam bagian 4 strip 1 diverifikasi, namun persyaratan untuk waktu diskoneksi harus diverifikasi dalam hal strip GPAS digunakan ulang, strip penambahan atau perubahan pada instalasi yang sudah ada jika GPS yang ada digunakan lain sebagai gawai diskoneksi untuk penambahan atau perubahan tersebut. Catatan, bila keefektifan tindakan proteksi dalam dikonfirmasi pada suatu titik yang terletak di sisi hilir GPAS, maka proteksi instalasi di hilir titik ini dapat dibuktikan dengan konfirmasi kontinuitas konduktor proteksi. Dan halaman terakhir ada B untuk 1 IT, kesesuaian persyaratan bagian harus diverifikasi dengan perhitungan atau pengukuran harus dalam hal gangguan pertama pada konduktor inline atau pada netral. Catatan 1, pengukuran dilakukan hanya bila perhitungan tidak dimungkinkan sebab semua parameternya tidak diketahui. Harus diambil tindakan pencegahan bila melakukan pengukuran guna menghindari bahaya karena gangguan double. Bila terjadi kondisi serupa dengan kondisi sistem TT dalam hal gangguan kedua sirkuit lain, maka dilakukan verifikasi untuk sistem TT. Bila terjadi kondisi serupa dengan kondisi sistem TN dalam hal gangguan kedua di sirkuit lain, lihat pasal 1.6.4b bagian 4 strip 41, maka verifikasi dilakukan untuk sistem TN. Lihat butir A ayat ini. Catatan 2, selama pengukuran impedans lingkar gangguan, maka diperlukan untuk menetapkan hubungan impedans yang dapat diabaikan antara titik netral sistem konduktor proteksi lebih disukai di awal instalasi atau bila hal ini tidak dapat diterima di titik pengukuran. Pengukuran resistan elektroda bumi. Pengukuran resistan elektroda bumi bila ditentukan untuk sistem TT, untuk sistem TN dan 411.6.2 untuk sistem IT dari bagian 4 strip 41 dilakukan dengan metode yang sesuai. Catatan 1, lampiran B metode B1 sebagai contoh memberikan uraian metode pengukuran dengan mengukurkan 2 elektroda di bumi bantu dan kondisi yang harus dipenuhi. Catatan 2, bila lokasi instalasi atau misalnya dalam kota adalah sedemikian sehingga tidak mungkin dalam praktik untuk menyediakan 2 elektroda bumi bantu, maka pengukuran impedans lingkar menurut 61.3.3.6.3 atau lampiran B metode B2 dan B3 akan memberikan nilai yang berlebihan. Pengukuran impedans lingkar gangguan. Sebelum melakukan pengukuran impedans lingkar gangguan, uji kontinuitas listrik harus dilakukan menurut 61.3.2. Impedans lingkar gangguan terukur harus memenuhi 4.11.4 bagian 4 strip 41 untuk sistem TN dan dengan 4.11.6.4 bagian 4 strip 41 untuk sistem IT. Bila persyaratan subayat ini tidak dipenuhi atau dalam hal meragukan bila ikatan ekuipotensial suplemen menurut 415.52 bagian 4 strip 41 diterapkan, efektifan ikatan tersebut harus diperiksa menurut 415.2.2 bagian 4 strip 41. Proteksi tambahan, verifikasi keefektifan tindakan yang diterapkan oleh proteksi tambahan dipenuhi dengan inspeksi visual dan pengujian. Bila GPAS disyaratkan untuk proteksi tambahan, efektifan diskoneksi otomatis supply otomatis dengan GPS harus diverifikasi dengan menggunakan perlengkapan uji yang sesuai IEC 61557 strip 6 lihat 61.3.1 dengan mengkonfirmasi bahwa persyaratan relevan dalam bagian 4 strip 141 telah dipenuhi. Catatan 1, bila GPS disediakan untuk proteksi gangguan dan proteksi tambahan, maka sebaiknya GPS ini harus diuji menurut persyaratan paling berat yang relevan dari bagian 4 strip 1. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.